Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling cepat di Indonesia. Kekayaan alam berupa nikel, gas bumi, perikanan, perkebunan, hingga sektor industri membuat beberapa kabupaten di pulau ini memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Dalam daftar di bawah ini, kita urutkan kabupatennya berdasarkan kombinasi pendapatan per kapita, kekuatan ekonomi daerah, daya beli masyarakatnya, tingkat upah, serta sumber daya alam dan manusia yang menjadi penopang perekonomian daerah tersebut. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke daftar nomor 1, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Nomor 1, Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali saat ini menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi, tidak hanya di Sulawesi, tetapi juga yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, PDRB per kapitanya telah menembus sekitar 1 miliar per tahun. Angka ini jauh melampaui sebagian besar daerah lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Morowali didorong oleh industri pengolahan nikel yang berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Keberadaan kawasan industri nikel membuat ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah datang ke Morowali. Pendapatan daerah pun meningkat tajam, daya beli masyarakat ikut naik, dan berbagai fasilitas perkotaan terus berkembang. Selain nikel, Morowali juga memiliki sumber daya perikanan dan kehutanan yang cukup besar, sehingga ekonomi daerahnya tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Nomor 2, Kabupaten Morowali Utara. Morowali Utara sering disebut sebagai saudara kayanya Morowali. Kabupaten ini memiliki PDRB per kapita lebih dari 236 juta per tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu daerah paling makmur di Sulawesi dan juga Indonesia. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini adalah industri pertambangan dan pengolahan nikel yang terus berkembang. Selain sektor tambang, Morowali Utara juga memiliki perkebunan sawit dan sektor perikanan yang cukup kuat. Banyaknya investasi yang masuk membuat peluang kerja semakin besar, sehingga daya beli masyarakat terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di wilayah ini juga berlangsung dengan sangat cepat. Di nomor 3, Kabupaten Kolaka. Kolaka merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini, dengan PDRB per kapita sekitar 153 juta per tahunnya. Sejak lama, Kolaka dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Sulawesi. Kekayaan mineral tersebut memberikan dampak besar terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja ke masyarakat. Di luar sektor tambang, Kolaka juga memiliki perkebunan kakao, kelapa, dan sektor perikanan yang cukup berkembang. Dan hal ini membuat struktur ekonominya relatif lebih beragam dibanding beberapa daerah tambang lainnya. Di nomor 4 ada Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai dikenal sebagai salah satu pusat energi terbesar di Sulawesi. Daerah ini memiliki cadangan gas alam yang besar dan menjadi lokasi berbagai kegiatan industri energi. PDRB per kapita Banggai telah melampaui angka 108 juta per tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu kabupaten terkaya di kawasan timur Indonesia. Selain migas, Banggai memiliki sektor perikanan yang sangat maju, karena letaknya yang strategis di kawasan Teluk Tomini dan Laut Banda. Kombinasi sumber daya alam yang melimpah dan kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat membuat ekonomi Banggai tumbuh cukup stabil dari tahun ke tahun. Nomor 5, Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur menjadi salah satu kabupaten terkaya di Sulawesi Selatan berkat keberadaan tambang nikel berskala internasional.
Aktivitas pertambangan telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah selama puluhan tahun dan menghasilkan pendapatan per kapita yang jauh di atas rata-rata nasional. Tercatat Luwu Timur mempunyai PDRB per kapita sebesar 97 juta per tahunnya. Selain tambang, Luwu Timur juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang besar. Danau Matano dan wilayah pesisirnya turut mendukung sektor perikanan dan juga pariwisata. Tingginya aktivitas ekonomi membuat daya beli masyarakat relatif kuat dibanding banyak daerah lain di Sulawesi Selatan. Nomor 6, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan alias Pangkep. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep menjadi salah satu daerah dengan ekonomi terkuat di Sulawesi Selatan. Keberadaan industri semen, sektor perikanan, dan hasil laut yang melimpah membuat daerah ini memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi dibanding banyak daerah lain di Sulawesi. Pangkep tercatat memiliki PDRB per kapita sebesar 96 juta per tahunnya. Selain memiliki kawasan industri besar, Pangkep juga dikenal sebagai penghasil rumput laut, ikan, dan berbagai hasil kelautan lainnya. Kombinasi industri dan sektor maritim menjadikan ekonomi daerah ini cukup stabil, serta mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dan di nomor 7, Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara adalah daerah yang ekonominya tumbuh pesat berkat cadangan nikel yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan per kapitanya pun juga terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 77 juta per tahunnya. Banyak investor nasional maupun internasional menanamkan modalnya di wilayah ini. Pertumbuhan sektor tambang juga mendorong pembangunan jalan, pelabuhan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Walaupun jumlah penduduknya tidak terlalu besar, aktivitas ekonomi yang tinggi membuat pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, dan peluang kerja pun juga semakin luas. Dan teman-teman, demikianlah tadi bahasan kita pada hari ini. Kalau ada saran dan tambahan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.